Pak, ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Salam. Ya, salam. Pak, masih terkait dengan dosa tadi Pak. Ya. Saya baca-baca di Roma 3 ayat 20 Pak. Ya. Roma 3 ayat 20. Pak Tuhan, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya. Karena justru hukum Taurat orang mengenal dosa. Yang jadi pikiran tadi Pak, ternyata kalau begitu orang yang membaca atau mengamalkan hukum Taurat itu mengenal dosa. Nah, bagaimana kita yang telah menjadi pengikut Kristus? Itu satu Pak. Ya. Mohon penjelasan yang ini. Yang kedua Pak, berkaitan dengan komunitas, agak sulit rasanya Pak di penjara ini. 4 bulan saya di penjara nih Pak, susah ada kawan. Ya. Nah, pertanyaannya begini Pak, misalnya saya ini pulang ke kamar, ngajak kawan, ayo kita ikut jumpa Yakobus. Kita yang rajin ya, masih ada yang tidak jelas kelakuannya. Ya. Lalu yang berdosanya siapa Pak? Yang ngajak atau yang diajak? Terima kasih Pak, itu saja. Terima kasih. Salam. Baik Pak, terima kasih. Baik sekali pertanyaannya ya. Memang dalam Roma 3 ayat 20 ini dikatakan sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya Pak, justru karena hukum Taurat itu orang mengenal dosa. Kalau orang tidak mengenal dosa, dia tidak akan tahu itu dosa, dan akibatnya dia akan terus dicemarkan oleh dosa itu. Jadi karena hukum Taurat itulah orang bisa mengenal dosa. Oh, ini dosa ya. Seperti 10 perintah Allah itu kan orang tahu ya, kalau kita tidak menyembah Allah itu berarti berdosa. Jadi orang yang tidak menyembah Allah itu berdosa. Kan jelas tuh 10 perintah Allah itu kan ya. Kalau orang mencuri itu orang berdosa. Kalau orang bersaksi dusta itu berdosa. Jadi dengan mengenal hukum Taurat itu orang tahu dosa. Ya. Lalu orang yang tidak membaca hukum Taurat atau tidak diajarkan hukum Taurat, ya dia akan binasa Pak. Justru hukum Taurat itu diberikan supaya bangsa Allah itu, umat Allah itu tidak binasa. Apa itu binasa? Binasa itu adalah tidak bersama dengan Allah selamanya. Itulah kematian Pak. Mati menurut orang beriman itu adalah terpisah dari Allah. Tetapi hidup itu hanya bersama Allah. Maka Yesus bilang, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Maka kegenapan hukum Taurat itu adalah Yesus Kristus, kasih yang sempurna itu. Maka dengan mengenal kasih yang sempurna, kita tahu bahwa perbuatan kita dosa. Maka kata Rasul Paulus itu, dulu hidupku sia-sia, ketika aku mengenal Kristus, maka hidupku itu menjadi keuntungan bagiku, karena bukan lagi aku yang hidup dalam diriku, tetapi Kristus Yesuslah yang hidup dalam diriku. Maka ya, mati atau hidup ya kan adalah keuntungan bagiku, karena mati itu menurut Santo Fransiskus itu hanya maut yang memisahkan jasmani dan rohani. Mengapa manusia harus mengalami itu? Yesus Kristus mengalami itu karena untuk memisahkan jasmani dan rohani itu, maka ya maut itu tidak lagi ya sebagai sesuatu yang menakutkan bagi orang yang beriman, tetapi bagi orang yang tidak beriman, maut itu adalah kesialan, maut itu adalah malapetaka, musibah, ya kan? Tetapi bagi kita umat Kristiani, maut itu hanya memisahkan jasmani dan rohani kita. Hidup atau mati kita adalah milik Kristus. Nah itu dia. Jadi apa yang dimaksud dengan Roma 3 ayat 20 ini menjelaskan bagaimana manusia itu harus memahami bahwa orang beriman itu pasti dia tahu dosa. Kalau saya tidak beriman, saya tidak tahu dosa. Misalnya memperkosa orang, bagi orang tak beriman ya tidak dosa Pak. Bagi orang yang tidak membaca hukum Taurat ya tidak dosa. Mengapa? Tidak masalah kok bagi dia. Karena apa tuh dosa? Makanya sering ayat ini diputarbalikkan oleh setan, oleh iblis, oleh orang-orang
yang mengakui beriman tapi dia tidak beriman, menginginkan istri orang, mencabuli orang. Itu kalau karena kita tahu ini, maka kita tidak melakukannya. Maka kalau orang yang beriman, dia tahu dosa. Orang yang tidak beriman, dia tidak tahu dosa. Ya mohon maaf Pak, itu dia. Dia bilang mencuri tidak dosa. Loh, kalau menurut iman Kristen atau menurut iman orang Yahudi atau menurut Taurat itu dosa. Ya tapi menurut orang yang tidak membaca ini dan tidak dibaptis, dia tidak dosa misalnya dia katakan. Ya kan? Nah, jangan jauh Pak. Jadi hati-hati membaca ayat ini, jangan sampai ayat ini. Oh, kalau kita sudah membaca firman Tuhan ini, lalu kita sia-sia. Oh tidak, justru kita ya membaca ini untuk suatu yang sempurna. Maka kata Rasul Paulus itu, aku melatih tanganku untuk memukul, untuk bertinju, aku melatih kakiku untuk berlari, bukan untuk mahkota yang panah, tapi mahkota yang mulia, yaitu bersama Kristus Yesus di dalam kerajaannya. Nah, makanya kita tahu itu kita tidak melakukan hal dosa, membunuh orang dosa. Masa sebagai orang Kristen lalu membunuh orang? Oh ada Pak, di belahan dunia lain dia perang. Itulah tadi, perang itu adalah setan lawan setan. Walaupun nampaknya dia itu tanda salib, tapi dia bunuh orang, dia sudah melakukan dosa. Oh dia membunuh orang karena orang lain membunuh keluarganya Pak, itu kan balas dendam. Ya balas dendam itu dosa, ya kan? Jadi memang makanya karena orang tidak tahu dosa, dia membunuh Pak. Seperti misalnya orang Ngayau dulu, orang-orang ya suku-suku Dayak atau suku-suku di pedalaman Kalimantan mengayau. Dia tidak tahu kalau tradisi ngayau itu berdosa. Tidak dosa Pak. Ketika iman Kristiani masuk, oh membunuh itu dosa, ya tidak dilakukan gitu. Ya itu tadi. Jadi kalau orang tahu membunuh itu dosa, dia tidak membunuh Pak. Tapi kalau dia tidak tahu, misalnya dia tahu nyantet orang, guna-guna orang, pelet orang itu dosa, dia tidak akan melakukan itu. Nah itu. Jadi ada rem, ada koridornya. Makanya hukum Taurat itu memberikan ya sesuatu larangan, pantangan untuk hal-hal itu supaya tidak menjadi dosa. Ya. Makanya Yesus itu tidak untuk ya kan menyempurnakan hukum Taurat, tetapi adalah kegenapan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu sudah sempurna diberikan Allah kepada Nabi Musa. Tetapi apakah hukum Taurat itu benar-benar murni dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan hukum Taurat itu? Maka Taurat itu tidak berlaku bagi orang yang sudah dimurnikan Kristus itu, yaitu hukum Taurat yang membelenggu kemerdekaan orang-orang itu misalnya. Makanya berbahagialah kita yang mengetahui hukum Taurat, karena hukum Taurat itu diberikan kepada orang yang mengetahui siapakah Allah, siapakah YHWH itu, Yahweh, Elohim, Adonai itu, siapakah dia. Karena Allah itu kan tak punya nama Pak. Kita nyebut Allah itu karena itu bahasa yang diserap dari bahasa Timur Tengah. Kita tahu Tuhan itu kan, oh ini asal katanya dari ini, Sang Pencipta, Sang Hyang Widiwasa, Jaga dari Batara, Jubata, Sangkaro. Itu kan diberikan karena apa ya namanya kan gitu. Ya kan? Awal dari awal. Nah, mungkin itu tuh pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, Pak. Itulah tantangan, Pak. Jadi mencabut akar dosa itu tidak mudah kalau hanya menggunakan, bukan tidak mudah lagi, tidak bisa memang kalau hanya menggunakan kekuatan sendiri. Makanya pun perlu yang namanya kekuatan rahmat Allah. Bagaimana rahmat Allah bekerja untuk kawan-kawan kita yang merasa begini? Inilah orang yang sombong. Itulah doa orang Farisi. Itu doa Farisi dan doa pemungut cukai. Kalau kita itu kan harus ya yang berkenan di hadapan Allah itu, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ya kan? Memandang wajah Allah pun kita tidak bisa, Pak, karena kita orang pendosa. Ya kan? Orang selalu menginginkan orang itu baik sedangkan dirinya tidak baik. Ya tidak bisa.
Masa, ya kan, ini selumbar di matamu nampak, ya kan, balok di depan matamu tidak nampak. Terkadang itu, Pak. Bagaimana orang-orang seperti dia? Karena ada dosa, ada akar dosa di situ, kesombongan. Makanya ada macam-macam itu ya. Dosa-dosa itu dosa kesombongan, kelobakan, kemalasan, kecongkakan, ya kan? Itu adalah dosa-dosa yang mengakar itu. Karena apa? Karena harus dimurnikan kembali dia. Bagaimana caranya? Doa, Pak. Kalau dia ada semaput, Pak, masih tidak mau cari Tuhan, ya dia binasa. Sekarang kalau misalnya ini Tuhan ini, Pak, kalau tidak maha kasih, dihentikan oksigen ini, jangan lama lah, Pak, 1 menit mati kita semua, Pak. Percaya, Pak? Oksigen dihentikan Allah, kita tuh disuruh tidak bernapas 1 menit, ya Pak. Jadi oksigen itu digantikan nitrogen yang beracun. Kalau Allah itu tidak maha baik dan maha kasih. Allah itu mendatangkan hujan bagi yang baik dan bagi yang jahat. Tidak ada, Pak, orang baik dikasih hujan, orang jahat, ya kan? Tidak. Mengapa dia jahat? Karena dia tidak mengenal, itu tadi, mengenal Allah, mengenal hukum Taurat, mengenal kasih, ya, sesuai perjanjian baru. Nah, maka Samuel itu sampai marah kepada Saul karena Saul itu memelihara raja jahat itu, ya kan? Memang di dalam hukum Taurat itu kan ada mata ganti mata, kuku ganti kuku. Nah, itulah yang dikatakan Yesus. Yesus itu menggenapi hukum Taurat dengan menyempurnakan dengan dirinya, bahwa mata ganti mata, kuku ganti kuku itu sudah tidak berlaku lagi. Itulah perjanjian baru. Hukum yang utama adalah kasih. Karena dibaca di kitab Kejadian dan kitab Ulangan itu jelas, Pak. Ya. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu jelas, Pak. Yang utama itu adalah hukum kasih. Sedangkan hukum-hukum lainnya itu adalah hukum yang diberikan hanya untuk mengatur tata kesusilaan. Contohnya misalnya dalam hukum itu tuh kan, kalau orang kedapatan berzina tuh langsung dilempar batu. Tapi harus ada yang pasangannya, Pak, sepasang. Masa perempuan jadi dilempar batu? Itu tidak adil namanya, Pak. Mana laki-lakinya kan? Yesus mau dijebak seorang perempuan kedapatan berzina. Oh, ini Yesus, dia kedapatan berzina nih. Dari yang muda sampai yang tua mau lempari batu. Yesus tulis-tulis di tanah. Siapa yang tidak berdosa kan? Ini selingkuh dengan ini selingkuh dengan ini selingkuh dengan ini. Tapi sebenarnya mungkin mereka membaca, menurut hukum Taurat, jika orang mau dilempar pakai batu harus ada pasangan selingkuhnya. Mana? Kok masa perempuan ini, Jak? Lalulah dibaca, mulai dari yang tua sampai yang muda itu malu. Lalulah tidak melemparkan. Jika kamu merasa dirimu tidak berdosa, lemparkanlah batu itu pertama kali. Tidak ada kan? Setelah Yesus lihat, mana? Tidak ada. Dah, jangan berbuat dosa lagi. Simple kan? Ya begitu juga kita menjawab tantangan kawan-kawan kita yang ada di sel-sel itu. Ya udah, ya kan? Mau gabung bersama Yesus atau tidak bergabung bersama Yesus, ya binasa, begitu saja. Nanti kalau udah semaput, sakit, barulah kan manggil-manggil Yesus, manggil-manggil Allah, Allah mak, manggil Allah dan mamanya kan. Nah, kalau orang masih sehat-sehat saja, ya enggak masalah, nyantai-nyantai ya dia, ya kan. Nah, ini harus memang perlu proses terus-menerus, Pak. Makanya Bapak harus bertahan ikut kegiatan pembinaan. Jangan lalu gara-gara mereka kendor, masa kita melihat dia kendor lalu kita kendor. Itu samalah kita tuh panas-panas tai ayam, suam-suam kuku katanya. Nah, begitu jawaban saya, Pak. Terima kasih. Masih ada yang bertanya, Pak? Silakan, Pak Timotius Ngacam. Ya, silakan, Pak. Sebentar, Pak, pasang kacamata dulu. Wah, ini rupanya sudah. Ya, silakan, Pak. Ini saya tanyakan, Pak, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Itu
ada dosa kecil dengan dosa besar. Ya. Dosa ringan Pak dengan dosa berat, bukan dosa kecil dan dosa besar. Dosa itu tidak ada kecil, tidak ada besar. Nah, ini saya buka di dalam Matius 5. Ya. Matius pasal 5 ayat 24. Ya. Kita Matius. Ini saya baca ayat yang ke-27. Ya. Kamu mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginnya sudah berzina ya dalam hatinya. Apakah ini dosa ringan atau dosa besar, Pak? Ini. Karena begini, Pak, setiap kita laki-laki maupun perempuan yang normal itu pasti ada nafsu, Pak. Ini jujur, kita ini fair-fairnya Pak ngomong. Bapak penyuluh agama Katolik, kami ini pendengar. Karena Bapak pendidik kami berterima kasih. Jadi begini Pak, tadi Bapak uraikan masalah sekarang kan teknologi canggih. Sifatnya kalau kita membuka, misalnya kan membuka YouTube ada ya tinggal kotaknya, itu kan timbul nafsu. Ya. Timbul nafsu. Ini dosa besar atau dosa kecil. Terus yang kedua, ini buah-buah pertobatan Pak. Ini perlu saya sampaikan dengan Bapak. Sekarang kalau Bapak menjelaskan mengurai tentang perzinahan, tentang perjudian, tentang korupsi, saya senang dengan Pak karena saya sudah bertobat. Ya. Saya bertobat di penjara ini Pak 5 kali, 5 orang pendeta berturut-turut. Ya. Ini jelas saya ngomong dengan Bapak. Saya sampai-sampai Pak Agus bilang, Pak Timotius, hari ini kesucian apa? Saya bilang tentang perselingkuhan. Jangan lagi Pak, 2 kali cukup kata mereka. Kan? Ya. Tapi apa? Kalau Bapak menguraikan tentang perzinahan, perselingkuhan, perjudian, oke, saya senang Pak. Dengan itu karena saya sudah bertobat. Memang sungguh Pak. Ini seru Pak, seru. Kita ini seru. Ini fair-fair aja Pak. Saya senang Pak kalau salah. Nah ini tolong jelaskan Pak, dosa ringan atau dosa berat? Ya, berzina itu berat Pak. Jadi kategorinya berat, dia dosa mortal. Jadi ada 3 dosa mortal itu Pak. Dosa mortal itu dosa yang memutuskan hubungan dengan Allah. Berzina, membunuh dan menghujat Roh Kudus. Jadi Yesus katakan itu, kalau dosa itu ya sampai dia katakan ini kalau udah ditulis ayat ini berat memang. Ya. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Jelas. Dijelaskan oleh Yesus lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kata memandang ini pasti tidak mungkinlah memandang itu perempuan itu tidak. Bapak mandang perempuan pakai baju, beda lah mandangnya dengan perempuan telanjang Pak. Kan tidak mungkin ditulis di situ. Jadi ya kan, memandang saja itu, ya, itu ya sudah dikategorikan berzina. Mengintip saja itu kategori berzina kata Yesus. Berzina itu kan melakukan hubungan badan ya. Tetapi kata Yesus, bukan hanya begitu. Sebenarnya versi berzina menurut perjanjian lama itu ada 2. Ketika orang itu lalu dia menyembah berhala, dari dia menyembah Allah itu sudah berzina. Ya. Tetapi Yesus katakan lagi di sini ini untuk menekankan. Ya Bapak misalnya nonton film porno, mohon maaf ya. Lalu tiba-tiba si anu Bapak itu naik dongkraknya, pergilah. Bahasa di sini Bapak langsung onani, bahasa sini nyabun, Pak. Ya kan? Bapak kan sudah berzina itu. Dosanya berat. Itu memutuskan hubungan dengan Allah. Ya, dosa itu dimulai dari pikiran, Pak. Pikiran, ya kan? Memikirkan saja sudah dosa. Memikirkan itu dosa, mengatakan itu dosa. Wah, ini kalau banyak duit nanti aku mau bini 2. Coba Bapak ingat dulu, Bapak pernah ngomong apa ketika Bapak sukses? Di warung, di mana? Kan dimulai dari dosa keinginan.
lalu muncullah bapak itu berselingkuh, punya bini baru kan? Dari dosa perkataan dulu dalam hati bapak. Misalnya bertengkar dengan istrinya, kau nih udah tua, nanti aku cari yang cantik di pasar. Kan dimulai dari perkataan bapak, pikiran bapak, perkataan. Makanya Yesus katakan, memandang saja itu sudah berzina. Ya kan? Kata memandang, apalagi sekarang Pak, undang-undang ini ya. Itu Pak, kalau misalnya kita memandang perempuan, lalu perempuan itu merasa pandangan kita itu getek, genit, dia bisa lapor Pak, kita kena undang-undang tuh. Pelecehan seksual Pak, jangan Bapak pegang payudaranya, pegang pantatnya. Memandang saja tuh, kalau dia merasa tidak nyaman Pak. Contoh jangan jauh misalnya ya, kalau kita pergi ke Bali, ini ada bule ini, mohon maaf, dia bugil. Lalu tiba-tiba ada orang itu memandang dia langsung Pak lapor ke pecalang itu. Pecalang itu tangkap dia. Makanya kalau Bapak mandang bule di situ sampai melotot, itu Bapak dibilang kurang ajar, melakukan pelecehan. Bapak langsung ditangkap pecalang tuh. Karena mengganggu privasi orang. Ya suka-suka dia lah, itu pantai-pantai orang memang untuk dia pakai bikini, bahkan ada yang telanjang. Apalagi Bapak foto, Bapak sudah masuk undang-undang pornografi. Nah itu. Jadi kata memandang ini artinya pasti tidak mungkin lah Bapak itu. Mohon maaf ya. Kalau Bapak misalnya hanya sekedar memandang tapi tidak memiliki keinginan memiliki, kan akhirnya kan Bapak pasti memandang keinginan memiliki. Atau ngomong, coba aku belum punya bini ya, tuh anak gadis tuh cantik benar ya kan, pasti ku jadikan bini. Itu kan sudah dosa Pak. Dosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan dan kelalaian. Apalagi berbuat Pak, itu sudah sangat parah. Ya. Biarpun dia katakan dia berdoa beratus-ratus ribu kali, kalau dia sudah melakukan, dia sudah memutuskan hubungan dengan Allah. Jadi kategori berat. Ini Yesus katakan sendiri Pak. Mau kita bantah tidak bisa, karena ini firman Tuhan, ya kan? Nah itu, ya. Kemudian mengenai apa yang saya sampaikan tadi, ini kan kalau kita dalam masa prapaskah, ini kita harus menyadari bahwa dosa sekecil apapun itu harus kita akui. Dosa-dosa berat itu seperti ya tadi saya katakan tadi, kita membahas tentang perjudian, percabulan, itu kan dosa-dosa yang bukan lagi hanya melemahkan iman, menghancurkan iman Pak. Kan ada waktu itu, mohon maaf Pak ya, dia sampai setahun lebih dihukum di tempat di tempat retret ini, tidak pernah ikut bimbingan rohani. Ya. Setiap kali bimbingan rohani dia bilang berjudi. Kan dia ngakunya misalnya beriman Katolik. Setiap bimbingan rohani tidak ada. Kenapa? Karena apa tadi? Karena dia merasa sombong tadi. Jadi orang yang sombong itu tidak akan datang ke hadirat Allah. Dia hanya menyombongkan diri di hadapan Allah, dan dia membuat dirinya semakin berdosa. Itulah doa orang Farisi. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, aku tuh tidak jadi perampok, penyamun, aku selalu mengadakan perpuluhan, tidak menjadi penjina dan sebagainya. Tapi dia bukan minta ampun dosa kepada Tuhan Allah. Dia menyombongkan diri. Nah itulah tadi ini pertanyaan tadi oleh Pak Doni ya, Pak Doni lupa saya namanya. Kalau tidak salah. Ya. Ya. Orang-orang seperti ini perlu kita doakan supaya rahmat Allah itu melalui Roh Kudus itu menghampiri dia lagi. Tetapi bagaimana rahmat Allah mau hadir dalam dirinya kalau dia menutup dirinya untuk hadir? Ketika dia marah, dosanya digugat, berarti dia memiliki yang namanya kecenderungan, apalagi kalau dia dendam. Dendam ini kan penyakit manusia yang paling berat. Makanya akibat dendam dan dosa manusia inilah, ya, makanya nubuat pada waktu itu lebih baik satu orang itu mati untuk seluruh bangsa ini daripada semua orang ini mati, karena nanti dia akan dihabisi oleh orang-orang Romawi. Iman Kayapas pada waktu itu kan.
Nah itu. Nah kita membahas ini bukan ingin mendiskreditkan orang-orang yang sudah bertobat atau belum bertobat. Ya puji Tuhan Pak Timotius Ngacam sudah bertobat. Tetapi supaya dia tidak jatuh lagi, Pak Timotius tidak jatuh lagi. Karena begini Pak, kalau Pak Timotius setelah keluar dari sini melakukan hal dosa lagi, itu sangat buruk nanti apa yang terjadi dengan Pak Timotius misalnya. Iya Pak, Bapak kembali lagi ke judi, enggak lagi yang bahkan judi bisa mengakhiri diri dan sebagainya. Jadi dosa ini nampaknya sepertinya sepele dia menggerogoti kita, enggak Pak. Dosa ini bisa menggerogoti kita. Contoh misalnya, ya kan, perzinahan. Dia udah lari dari Tuhan, dia berzina. Akhirnya apa Pak? Dia tidak hanya penyakit batin, dia dapat penyakit jasmani juga, bisa HIV, AIDS, filis dan sebagainya. Ya kan? Siapa yang rugi Pak? Kalau dia punya istri, dia sering jajan mana-mana, lalu dia kena HIV AIDS, istri tak berdosa kena dosanya Pak. Ya, udah banyak Pak. Bahkan ada beberapa tahun yang lalu itu pernah penelitian, ibu rumah tangga banyak kena penyakit HIV AIDS katanya. Yang diteliti kata banyak itu masih diperdebatkan. Dapat dari mana Pak? Istrinya baik-baik saja, tidak selingkuh. Rupanya ya suaminya jajan sana sini. Nah, akhirnya yang menerima kemalangan ini siapa? Karena daya tahan perempuan itu lemah, ya, dia meninggal lebih dulu. Anak masih kecil. Ayo, sedangkan si suami tidak lama habis itu menyusul. Lalu yang susah siapa? Orang tuanya ngerawat anaknya. Lalu muncul lahir anak, anaknya kena, ya, anak sebelumnya enggak. Yang tersiksa siapa? Orang tua atau kakek neneknya. Akibat gara-gara itu tadi, perzinahan tadi. Mulainya sepele Pak, diajak kawannya katanya, ya kan? Merasa PNS punya uang, pergi. Akhirnya siapa yang menyesal? Dia mati, istri mati, anaknya juga meninggal, tinggal 2 anaknya yatim piatu. Nah, apakah penderitaan itu akan diwariskan gara-gara masalah itu? Begitu juga dengan perjudian Pak. Dari mulai punya truk, lalu tinggal bannya pun tidak ada truknya gara-gara judi. Bayangkan Pak, ada saudara saya itu 10 Pak truknya tidak jalan semua Pak, bannya digadai untuk judi. Bagaimana mau ngangkut sawit? Sawitnya itu puluhan hektar gara-gara judi Pak, ya kan? Gara-gara awalnya bapaknya selingkuh, lalu dia tidak mau sekolah, lalulah masuk ke pengaruh, minum, judi, betepo lah dia. 10 truknya tidak ada bannya semua. Bayangkan Pak, truk itu bannya 6. Nah ini rusaknya, dia tidak sekolah, ya kan, gara-gara tadi marah. Nah ini hati-hati Pak, dosa ini tidak hanya merusak diri sendiri, orang-orang yang kita cintai rusak. Gara-gara balas dendam nyantet orang kan, bunuh suami orang, atau gara-gara mabuk nabrak, ya kan. Sering saya ilustrasikan begini, kalau orang ini mabuk lalu nabrak, bayangkan kalau dia punya anak 12, yang ditabrak itu adalah suami yang punya anak 12. Harusnya yang nabrak itu mengawini jandanya itu kalau dia bujang. Siapa yang mau menafkahi anaknya 12? Ngasihkan makan. Nah ini kalau kita mau membahas tentang kerusakan akibat dosa ini fatal. Tetapi marilah kita pada masa Prapaskah ini mengembalikan diri kita. Makanya gereja itu mengharapkan kita kembali menjadi murni, dimurnikan kembali. Maka janji baptis itu, bersediakah kamu menolak judi dan segala bentuk-bentuknya? Karena kerusakan yang diakibatkan judi itu bukan hanya bisa hantu satu orang. Bahkan gara-gara judi itu bisa jual keluarga, jual kampung. Ya kan? Gara-gara menginginkan judi tadi itu jual lahan, ya kan?
lahan nenek moyangnya, ujung-ujungnya tidak bisa berkubur. Ada Pak di suatu daerah, ditolak kubur sampai 1 tahun 1 hari penuh, jadi busuk mayat tuh tidak bisa dikubur gara-gara udah itu tadi. Nah, makanya Pak, marilah kita bersama Yesus, maka kita dimerdekakan. Seseorang yang terus-menerus melakukan dosa ketidakmurnian dan tidak mempunyai kekuatan untuk berkata tidak terhadap dosa, telah menjadi hamba dosa yang sebenarnya tidak bebas lagi. Namun bersama dengan Yesus, seseorang dapat lepas dari belenggu dosa dan memperoleh kemerdekaan untuk meninggalkan kegelapan dan hidup dalam terang. Kuncinya adalah terus bekerja dengan rahmat Allah yang mengalir dalam retret dan rekoleksi, doa, firman, dan sakramen-sakramen, terutama sakramen tobat dan sakramen ekaristi. Selanjutnya, karena kita berjalan dalam iman bersama-sama dengan umat Allah yang lain, maka sudah selayaknya kita juga bergabung dalam komunitas untuk saling menguatkan. Ini kan sudah sangat baik yang Bapak-bapak lakukan. Kalau semua ini dibarengi dengan keteguhan untuk menghindari kesempatan berbuat dosa, serta terus mengembangkan kebajikan kemurnian, maka niscaya suatu saat kita akan berkata, terpujilah Tuhan sebab Ia telah membebaskanku dari keterikatan dosa ketidakmurnian. Semoga bermanfaat dan bermanfaat dalam hidup kita. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mari kita tutup dalam doa. Atau masih ada yang mau ditanyakan Pak? Cukup Pak, cukup. Ya, baik. Ya. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karya agung-Mu yang telah mengantarkan kami pada ke masa pekan suci ini. Kami akan memperingati peristiwa Kamis Putih, Jumat Agung, dan juga Sabtu Suci serta Minggu Paskah. Semoga dalam merayakan pekan suci ini kami selalu bertobat di hadirat-Mu. Kami memohon berkat daripada-Mu ya Allah. Semoga keluarga kami, para istri kami, para anak-anak kami, para menantu kami, para cucu kami, para saudara-saudari kami, para orang-orang yang kami cintai, sahabat kami, dan juga bahkan musuh kami, dapat saling mengampuni hingga kami hidup dalam kasih Kristus yang sempurna. Kami berdoa bagi para kawan-kawan kami yang belum hadir pada kesempatan kegiatan ini. Ketuklah pintu hati mereka. Semoga dengan rahmat-Mu mereka dapat kembali kepada Kristus Yesus dengan bimbingan Roh Kudus. Dan juga bagi yang sakit, kami mohon belas kasih-Mu untuk menyembuhkan kawan-kawan kami yang sakit dan juga saudara-saudari kami yang sakit dimanapun berada. Semua doni kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.